Jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Dalam episode kali ini, kita akan membahas Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan 25. Kita mau belajar dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjawab doa. Kita akan menggali banyak hal nih. Yuk kita awali dengan doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat bersama-sama mempersiapkan pelayanan ini. Tuhan tolong kami agar semuanya mudah untuk kami jalani dan memberkati. Dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 25. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Saya membaca Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab, sebagaimana lazimnya, ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan kau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Sementara itu umat menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pada persiapan bahan ajar kita episode kali ini adalah belajar dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa yang mau kita pelajari dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan juga hendak kita sampaikan pada anak sekolah minggu? Pertama, bahwa ternyata kita disuguhi oleh informasi yang menarik. Kelahiran Yohanes Pembaptis ada dalam satu keturunan, yaitu ada ibu bapaknya Zakaria dan Elisabet.
Zakaria adalah seorang imam. Ini menarik ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu lahir di tengah keluarga yang punya status yang baik di tengah masyarakat. Zakaria seorang imam, sedangkan Elisabeth itu dari keturunan Harun. Ya, dari keturunan Harun itu ada di ayat 5. Ya. Nah, namun walaupun status mereka di tengah masyarakat itu punya status yang bagus, status yang terpandang, namun ada pergumulan yang dialami oleh keluarga ini. Di satu sisi Alkitab memberikan catatan bahwa mereka adalah keluarga suami istri pasangan yang memang sangat saleh, ya, sangat saleh. Di sisi yang lain, di usia mereka yang sudah tua, mereka belum dikaruniai anak. Patut dicatat ya, kakak-kakak di zaman itu pun mungkin di zaman ini masih di beberapa tempat ya, itu punya value, punya nilai, rasanya sulit membayangkan hidup keluarga itu tanpa ada keturunan ya. Jadi mari kita berempati ya, berempati dengan terlebih lagi di mana Zakaria dan Elisabeth hidup pada zaman itu. Nah, di usia mereka yang sudah tua, mereka belum dikaruniai anak. Nah, menarik saudara-saudara, dituliskan di Alkitab ketika Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan, sebagaimana lazimnya itu ketika diundi untuk menentukan imam siapa yang bertugas di bait suci, ternyata Zakaria lah ya yang mendapat undian untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Nah, menarik, di tengah-tengah bait suci di mana Zakaria sedang melakukan tugasnya, tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan. Ya, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa, dan Zakaria terkejut ya, dan menjadi takut. Ya, jadi terkejut dan menjadi takut. Bayangkan dia sedang melakukan tugasnya di tengah-tengah bait suci, mungkin dia ada di ruang kudus pada saat itu, dan di saat itu dia melihat malaikat Tuhan. Wah, takut karena bisa saja dia merasa bahwa wah, jangan-jangan itu adalah saat-saat di mana akhir hidupnya. Ya, jadi di tengah-tengah bait kudus, di tengah-tengah bait suci, di tempat kudus dia sedang melakukan tugasnya, datang malaikat Tuhan. Namun Zakaria mengatakan, malaikat itu mengatakan pada Zakaria, jangan takut ya. Jadi pernyataan pertama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada Zakaria pada saat itu sedang sangat takut ya, karena dia melihat malaikat Tuhan, dan dia menjadi takut. Jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Apa permohonan mereka yang dikabulkan Tuhan? Yaitu kelahiran seorang anak, dan sudah ditentukan namanya dari awal, yaitu namanya adalah Yohanes, Allah yang murah hati artinya ya. Karena itu pada kelahiran Yohanes Pembaptis, mereka akan bersukacita, mereka akan bergembira ya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan Yohanes Pembaptislah yang nanti akan menjadi perintis jalan ya, perintis jalan dari kehadiran seorang figur tokoh, yaitu Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat Zakaria menerima kabar itu, ya Zakaria wajar ya, sebagai manusia dia ragu, apa iya begitu ya, apa mungkin begitu itu terjadi, dan bagaimana ceritanya. Nah, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Ya, jadi Zakaria ya dalam beberapa waktu ke depan, ya beberapa bulan ke depan, Zakaria menjadi bisu. Nanti Zakaria dalam bisunya ia akan menyaksikan sendiri sungguh-sungguh Tuhan menyatakan janjinya, perbuatannya, tindakannya di tengah-tengah keluarga ini.
Nah, dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Batita Balita, anak mengetahui kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, anak mampu menceritakan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elizabeth, dan anak yakin Tuhan akan menjawab doa. Ya, jadi kita diajar untuk ya itulah Tuhan. Tuhan itu Allah besar, Allah yang maha besar. Seringkali kita dibuat terkejut ya, bagaimana dia menyatakan rancangannya pada setiap orang. Dan melalui kisah keluarga ini, Zakaria dan Elizabeth, kita diajar untuk jika Tuhan sudah bertindak, maka ya hal yang terasa mustahil sangat mungkin di hadapan Allah. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Pendeta Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita akan langsung menuju ke kelas Batita Balita, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 25. Kita belajar dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjawab doa. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Ada Kak Tulas. Kak Tulas, silakan. Halo kakak-kakak. Ya, kita saat ini mempersiapkan cerita untuk kelas Batita dan kelas Balita. Ya, jadi kita perlu tahu dulu tujuannya apa. Pertama, tujuannya adalah bahwa anak mampu mengerti, memahami kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini tujuan yang pertama. Lalu yang kedua adalah anak mampu menceritakan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, ini adalah dua tujuan yang hendak kita capai bersama di dalam cerita kita di kelas Balita sama kelas Batita pada saat ini. Nah, untuk mendukung kita mencapai tujuan tadi, maka ada beberapa instrumen pendukung yang rasanya kita perlukan. Yang pertama adalah alat peraga, ya alat peraga untuk cerita. Ini ada beberapa alat peraga kakak-kakak yang ini tentunya sudah disediakan gitu di bahan kita. Ada 3 tokoh yang mungkin kakak-kakak bisa buat. Yang pertama ada Elizabeth, lalu ada Bapak Zakaria, lalu kemudian ada Malaikat. Ya. Nah, kemudian selain daripada alat peraga tentunya kita dapat mencapai tujuan dengan menggunakan aktivitas. Nah, aktivitasnya nanti mungkin mengikuti bahan yang sudah disediakan, atau mungkin kalau kakak-kakak punya kreativitas lain, silakan untuk mengembangkan ya dari cerita yang nantinya akan disampaikan. Lalu kemudian yang terakhir adalah slide ya. Jadi mungkin bagi kakak-kakak yang sudah terbiasa bercerita menggunakan slide ataupun merasa bahwa penggunaan slide itu dapat mendukung ataupun mempermudah anak-anak dalam memahami cerita, itu juga bisa menjadi instrumen pendukung bagi cerita kali ini supaya dapat tadi sampai pada tujuan yang hendak kita bersama-sama capai. Lalu yang berikutnya adalah karena tadi ada kesan bahwa narasi ini harus melekat kuat ya di dalam diri anak-anak supaya mereka tahu, paham dan bahkan bisa menceritakan itu, maka narasi ini perlu disampaikan dalam beberapa plot-plot khusus gitu ya. Artinya alurnya perlu kita pertegas dan perjelas di bagian-bagian yang memang rasanya perlu penekanan yang kuat. Nah, maka saya mencoba membaginya menjadi 4
plot khusus gitu ya. Artinya ada pembukaan, yaitu ada 2 bagian, yaitu bagian dimana memperkenalkan introduction siapa tentang Zakaria dan Elizabeth. Lalu kemudian di bagian isinya yaitu tentang nanti perjumpaan Zakaria dengan malaikat, lalu kehamilan dari Elizabeth, lalu yang terakhir adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai penutup. Nah, itu mungkin beberapa plot-plot yang perlu diperhatikan. Nah, untuk penyampaian ceritanya sendiri, kakak-kakak bisa memulainya dengan mengajukan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya itu tentu dari hal-hal yang disukai oleh anak-anak. Bisa mungkin membawa mainan gitu ya, karena kan sekarang main murah-murah gitu ya, ataupun bisa membawa jajan yang sehat gitu ya, entah coklat yang sehat atau jajan yang sehat. Lalu kemudian kakak-kakak bertanya ke anak-anak, adik-adik siapa yang mau ya, dengan menunjukkan misalkan apa jajan apa atau makanan apa yang mungkin akan nantinya setelah selesai cerita dibagikan ya. Tanya siapa yang mau, wah pasti kan dari itu langsung wah saya mau gitu ya, apalagi anak-anak kecil gitu ya. Nah kemudian setelah itu kakak-kakak ngomong, oke, kakak mau kasih ini buat kalian, tapi kalian harus menunggu sampai ceritanya selesai. Nanti kalau ceritanya udah selesai, kakak akan bagikan ke kalian dan seterusnya. Ya, ini menjadi pembuka karena apa? Memang nanti akan banyak kisah di mana Zakaria kan dan Elizabeth itu menunggu tentang kelahiran seorang anak gitu ya, kehadiran seorang anak di tengah keluarga mereka. Nah kemudian barulah kakak-kakak masuk ya. Mereka mungkin nanti kalau ditanya siapa yang mau nunggu, kalau jawaban pertamanya mungkin mereka langsung mau, oh saya yaudah kak kami mau nunggu dan seterusnya, maka kakak-kakak bisa langsung aja tuh masuk ke ceritanya. Tapi kalau misalkan mereka jawab nggak mau nunggu kelamaan atau udah ada yang gitu ya, nah kakak-kakak bisa menyampaikan bahwa tapi kalau di cerita kita hari ini ada loh yang mau menunggu lama untuk mendapatkan sesuatu. Nah, barulah kakak masuk ke ceritanya ya. Jadi kakak bisa menceritakan tentang ada 2 orang suami istri, 2 orang pasangan namanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth itu adalah 2 orang yang hidupnya taat akan Tuhan. Lalu mereka setiap hari berdoa sama Tuhan. Berdoa apa ya? Mereka menunggu, mereka menanti kelahiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mereka pengen banget punya anak, tapi Tuhan gak kasih. Padahal usianya Ibu Elizabeth, coba lihat Ibu Elizabethnya udah tua. Biasanya kalau orang udah tua tuh gak bisa punya anak gitu. Tapi mereka gak berhenti percaya berdoa sama Tuhan sambil terus menunggu bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka ya. Mereka terus berdoa untuk menunggu nanti kehadiran seorang anak sehingga mereka nanti bisa punya anak. Nah sampai suatu ketika malaikat Tuhan datang ke Zakaria adik-adik. Malaikatnya datang terus bilang, jangan takut Zakaria, doamu akan terkabul. Zakaria kaget dong, masa bisa aku yang udah tua bisa punya anak ya. Zakaria kaget, lalu kemudian nggak percaya kok bisa dan seterusnya. Nah karena Zakaria meragukan apa yang disampaikan oleh malaikat, maka malaikat ngomong ya bahwa Zakaria nantinya akan nggak bisa bicara. Akan apa adik-adik? Nggak bisa bicara sampai apa? Sampai nanti apa yang disampaikan malaikat bahwa nanti akan lahir seorang anak dari Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria, barulah nanti Bapak Zakaria bisa ngomong lagi. Kira-kira bener nggak ya? Lalu setelah nggak lama kemudian malaikatnya pergi dan Ibu Elizabeth akhirnya mengandung, hamil, dan singkat cerita lalu kemudian Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Iya. Lalu kemudian
Bapak Zakaria bisa kembali berbicara dan mereka akhirnya punya anak setelah menunggu sekian lama, tapi mereka tetap percaya dan berdoa sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan kasih apa yang mereka mau, ya. Lalu kemudian setelah menyampaikan cerita ini, kakak-kakak bisa tadi ya, apa yang mungkin dijanjikan di awal tadi, entah jajan, entah apa gitu ya, bisa diberikan. Nah, sambil ngomong dan mengucapkan, nah sama kayak adik-adik yang mau nunggu. Nah, setelah menunggu, adik-adik akan dapat sesuatu ya. Kalau apa? Adik-adik mau terus percaya dan berdoa. Nah, ya, itu mungkin beberapa bagian dari persiapan yang mungkin bisa dilakukan. Lalu kemudian terkait aktivitas, mungkin bisa mengikuti bahan yang sudah ada di buku, atau kemudian kakak-kakak juga bisa mengembangkan dengan kreativitas kakak-kakak masing-masing. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mempersiapkan pelayanan untuk kelas balita dan balita. Tuhan memberkati kita. Makasih Katula sudah menolong kita untuk menangkap pesan dan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Yuk kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kelahiran Yohanes Pembaptis di Lukas pasalnya yang pertama ayat 5 sampai dengan 25. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjawab doa. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada di sini Kak Biner yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih yang pas untuk kelas kecil. Kak Biner, silakan. Shalom kakak-kakak, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam persiapan hari ini. Kembali lagi dengan saya Biner dari Cianjur. Baik kakak-kakak, saya akan membantu kakak-kakak untuk mengajar di kelas kecil, metode pengajaran di kelas kecil. Baik, di kelas kecil pada minggu ini atau hari ini diberikan tema Tuhan menjawab doa. Kita akan belajar dari kelahiran Yohanes Pembaptis, ayatnya dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Adapun kakak-kakak, tujuan pembelajaran di kelas kecil adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elizabeth. Yang kedua adalah anak yakin Tuhan akan menjawab doa. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, ada beberapa metode pengajaran yang saya usulkan. Mungkin kakak-kakak juga bisa nantinya mengolah sendiri atau menambahkan sendiri metode pengajaran yang ingin kakak sampaikan. Tapi di sini saya mengusulkan beberapa hal. Baik, yang pertama adalah pembukaan, di mana di dalam pembukaan itu ada sharing pengalaman. Kakak-kakak, anak-anak kita di kelas kecil sudah bisa mulai bercerita, maka penting kakak-kakak untuk bertanya tentang mereka, pengalaman mereka tentang doa. Apakah pernah berdoa untuk sesuatu yang mereka sangat harapkan? Nah, di dalam pertanyaan ini nanti akan menemukan jawaban iya sudah terjawab atau iya belum terjawab. Nah, kemudian kakak-kakak bisa menggali lebih dalam lagi. Yang sudah terjawab seperti apa, yang belum terjawab seperti apa. Jadi, apa makna doa bagi kalian sendiri menurut pengalaman kalian. Nah, setelah sharing pengalaman ini, kakak-kakak bisa masuk ke dalam
bisa masuk ke dalam teks Alkitab yang dimana Lukas 1 itu. Atau ada bermain games kakak-kakak. Jadi diawali dengan games komunikata di mana tujuannya adalah mendengarkan kata yang disampaikan oleh masing-masing teman. Dan apa hubungannya komunikata ini dengan doa? Bahwa komunikata ini adalah bagaimana cara anak untuk bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya. Sama seperti doa. Doa itu juga bagaimana kita mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan, begitupun Tuhan juga akan mendengar apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi seruan kita di dalam kita berdoa, apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi permintaan kita di dalam doa itu. Nah, cara bermain komunikata ini kakak-kakak bisa membagi kalau seumpamanya satu kelas itu ada banyak, bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yang mungkin bisa terdiri dari 5 sampai 8 orang supaya tidak banyak-banyak. Nah, di dalam 5 sampai 8 orang itu kakak-kakak bisa membuat mereka berbaris. Nah, orang nomor 1 itu akan diberikan sebuah kata. Nanti terserah kakak-kakak katanya apa. Nah, di dalam dari orang nomor 1 maksud saya itu akan menyampaikan kata demi kata ke orang nomor 2. Orang nomor 2 akan menyampaikan kata ke orang nomor 3 dan seterusnya hingga nanti orang terakhir di orang nomor 8 menyebutkan kata yang mereka dengar. Nah, apakah sama dari orang pertama sampai orang ke-8? Nah, kalau sama berarti mereka benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing teman. Nah, ini penekanannya adalah doa itu adalah saling mendengarkan kakak-kakak. Kita mendengarkan Tuhan, Tuhan juga mendengarkan kita. Nah, setelah bermain games atau setelah penyampaian pengalaman-pengalaman adik-adik tentang berdoa itu, kemudian kakak-kakak bisa masuk ke dalam teks Alkitab dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25, di mana kakak-kakak bisa memulainya dengan di dalam Alkitab ada loh bagaimana orang yang tekun di dalam berdoa, bagaimana orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan, tapi ada juga yang belum mendapatkan jawabannya. Siapa ya kira-kira? Yuk kita buka Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Dan kemudian menceritakan tentang si Zakaria dan Elizabeth ini. Nah, dalam membaca teks ini, kakak-kakak bisa meminta adik-adik di kelas kecil satu persatu untuk membacakannya. Karena adik-adik di kelas kecil ini sudah sebagian besar sudah bisa membaca ya kan. Nah, kalau ada yang belum, ya sudah nggak apa-apa. Yang bisa membaca aja yang kakak-kakak tunjuk. Atau memperlihatkan video tentang teks Lukas 1 ayat 5 sampai 25 ini. Atau kakak-kakak membaca bergantian dengan adik-adik sekolah minggu. Nah, setelah itu nanti kakak-kakak menceritakan tentang teks Lukas 1 ayat 5 sampai 25 ini secara garis besar bagaimana, lalu makna doanya seperti apa. Dan ditutup dengan ayat emas, yaitu dari Roma 12 ayat 12c, seperti di dalam suluh sekolah minggu. Dan bertekunlah di dalam doa. Setelah itu diakhiri oleh aktivitas. Nah, ini saya mengusulkan 3 aktivitas. Yang pertama membuat diorama seperti yang ada di dalam suluh alat peraga. Yang kedua membuat list doa. Dan yang ketiga mendoakan sesama teman. Nah, untuk membuat diorama seperti yang sudah ada di dalam alat peraga, kakak-kakak bisa ngeprint atau mencetak gambar yang ada di dalam alat peraga. Diharapkan dapat dicetak di kertas yang tebal karena biar tidak letoy begitu kakak-kakak. Nah, nanti juga disediakan gunting dan lem supaya adik-adik bisa
menempel dan mengguntingnya. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik suruh menggunting satu persatu tokohnya. Ini si Zakaria, ini mesbahnya, terus ini latarnya yang banyak itu ya. Nah, kalau sudah, silakan nanti kakak-kakak mengarahkan adik-adik untuk memotong atau menggunting yang ada di tengah ini. Tapi jangan sampai terputus ya kakak-kakak. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini dilipat, tapi yang di bawah jangan dilipat, yang lipat yang di atas. Jadi arahnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah, di dalam mesbah ini ditempel di sini. Dan Zakarianya ditempel seperti ini. Apakah kelihatan kakak-kakak? Oke. Nah, sehingga nanti akan berbentuknya seperti ini. Maaf ya kakak-kakak. Akan berbentuknya seperti ini. Nah, ini begitu ya. Oke, nah itu adalah ini adalah diorama yang diusulkan oleh alat peraga di Suluh Sekolah Minggu. Tidak apa-apa, kita pakai aja. Atau nanti kakak-kakak meminta mereka untuk meliskan atau menuliskan doa-doa apa saja yang sudah mereka naikkan. Atau ada nggak sih permintaan-permintaan yang mereka doakan tapi sampai sekarang belum terjawab. Nah, kalau sudah, nanti kita doakan bersama-sama. Begitu. Jadi saling mendoakan. Jadi makna doa itu tidak hanya sekedar teori, tapi mereka mempraktekkan langsung bagaimana berdoa dan mendoakan orang lain itu. Gitu ya kakak-kakak. Usulan metode dari saya, usulan sekolah minggu pada hari ini untuk kelas kecil. Kakak-kakak boleh untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang bagaimana cara penyampaian di kelas kecil. Baik, kakak-kakak, selamat mempersiapkan melayani Tuhan melalui adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Makasih Kak Biner sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis di Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 25. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menjawab doa. Kita mau membahas sekarang ide yang bisa kita gunakan di kelas besar 4 sampai 6 SD. Ada Kak Yunike. Kak Nike, silakan. Halo kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengajar kelas besar dengan tema Tuhan menjawab doa yang diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elizabeth. Dan yang kedua, anak yakin Tuhan akan menjawab doa. Ada beberapa usulan pembukaan cerita yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, kita dapat mengajak anak-anak untuk berbagi pengalaman yang terkait dengan doa. Misalnya melalui pertanyaan, apakah teman-teman pernah berdoa untuk mendapatkan sesuatu? Yang kedua, apakah Tuhan segera menjawab doa teman-teman? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan teman-teman jika Tuhan tidak kunjung menjawab doa kalian? Lalu setelah anak-anak menjawab dan kita berdiskusi,
kita dapat membuat jembatan untuk membahas tema hari ini. Misalnya anak-anak menjawab, oh saya pernah berdoa Kak, tetapi memang saya harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban doa tersebut. Atau oh ada yang saya sedang doakan tetapi doa saya belum terjawab. Lalu misalnya mereka mengatakan saya sedih, saya kecewa, atau mungkin ada yang menjawab biasa saja. Nah, nanti guru skala minggu dapat mengantarkan, oke, banyak perasaan kita ketika Tuhan tidak kunjung menjawab doa. Tapi kita akan lihat cerita pada hari ini bagaimana Tuhan kemudian mau menjawab dan mendengarkan doa Zakaria dan Elizabeth. Atau usulan yang lainnya adalah kita dapat berbagi pengalaman tentang menunggu. Jadi tidak langsung dikaitkan dengan doa. Nah, pertanyaannya antara lain, apakah ada yang punya pengalaman menunggu dan apa yang biasa dirasakan ketika menunggu? Terlebih jika harus menunggu dalam waktu yang lama atau sangat lama. Nah, misalnya anak menjawab, oh pengalaman menunggu seperti menunggu pesanan makanan yang datang atau menunggu teman yang datang. Nah, kita gali apa perasaan mereka. Misalnya mereka merasa, oh kesal karena mereka harus menunggu lama. Atau mungkin ada yang merasa cemas, atau juga mungkin ada yang biasa saja. Nah, kita mengajak lagi teman-teman untuk merefleksikan menunggu itu dalam konteks menunggu jawaban doa. Misalnya kita katakan, ya pengalaman menunggu itu tidak hanya ketika kita menunggu datangnya makanan atau menunggu datangnya teman kita, tetapi kita pun perlu menunggu di dalam doa. Kita perlu menunggu ketika kita mendoakan sesuatu. Nah, kita kemudian mengajak mereka untuk melihat sosok Zakaria dan Elizabeth yang juga menunggu jawaban atas doa mereka. Dan kita pun nanti akan melihat bagaimana Tuhan kemudian juga mendengarkan dan akhirnya menjawab doa mereka. Lalu aktivitas yang selanjutnya, saya juga mengusulkan selain diskusi ada aktivitas. Ini aktivitas yang sebenarnya sangat sederhana. Alat yang dibutuhkan hanya dadu. Jadi kakak nanti ada satu anak yang akan melemparkan dadu. Lalu ada satu titik yaitu titik start dan ada titik finish. Nah, kakak boleh membaginya lebih jelas menjadi misalnya 5 kotak, 5 ubin atau 5 langkah di tengah-tengah. Tapi jika tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Nah, jadi nanti ada satu anak yang akan melemparkan dadu. Lalu kita lihat dadu itu berisi ada 3 instruksi, yaitu tunggu, mundur 1 langkah, dan maju 1 langkah. Dadu kan ada 6 sisi ya kakak ya, maka satu instruksi kita tuliskan di 2 sisi. Nah, jadi ketika anak melempar dadu, misalnya muncul paling atas adalah maju 1 langkah. Berarti anak dapat maju 1 langkah. Nah, diteruskan sampai mereka mencapai garis finish. Nah, tapi ada juga instruksi tunggu. Nah, ketika yang keluar adalah instruksi tunggu, berarti anak tersebut tidak boleh maju. Lalu jika dilempar lagi, oh ternyata harus mundur 1 langkah. Berarti anak tersebut harus mundur 1 langkah. Mungkin untuk mencapai garis finish membutuhkan waktu yang sangat lama. Nanti selesainya aktivitas ini adalah ketika anak dapat sampai garis finish atau kita tentukan durasinya. Lalu kita lihat ekspresi adik-adik ketika mereka harus menunggu bahkan mundur 1 langkah. Jadi biasanya ketika harus menunggu atau mundur ekspresi mereka sedih. Tetapi ketika mendapatkan instruksi maju 1 langkah, biasanya mukanya akan lebih senang, apalagi ketika mereka dapat mencapai garis finish. Lalu kita sebagai guru skala minggu dapat menunjukkan bahwa untuk menunggu sampai garis finish itu tidak mudah. Terkadang butuh waktu yang lama, tapi mungkin juga kita tadi dapat maju 1 langkah terus sehingga cepat sampai garis finish. Nah, menunggu itu seperti kita juga menunggu jawaban doa. Memang tidak mudah. Tetapi bagaimana sikap kita? Seperti dalam permainan tadi ketika kita dapatnya instruksi menunggu atau mundur, apakah kemudian kita tetap mau melempar dadu itu lagi demi kita mencapai garis finish atau kemudian kita menyerah? Nah, demikian juga kita kaitkan dengan doa. Bagaimana sikap kita ketika kita harus terus menunggu dalam doa?
apakah kita mau berdoa, tetap berdoa dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, atau malah kita jadi tidak berdoa lagi. Lalu kita dapat mengantarkan mereka masuk ke dalam bacaan. Misalnya dengan kata-kata, maka dari itu mari kita membaca satu cerita di mana ada dua orang yang harus menunggu jawaban doa. Dan kita lihat apa akhirnya ya. Kita mengajak adik-adik membuka Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan kemudian mengajak mereka menelaah cerita tersebut. Jadi kita dapat menanyakan siapakah Zakaria dan Elisabet? Lalu apa yang mereka doakan? Lalu ketika sang malaikat menyampaikan bahwa doanya akan terjawab, apakah Zakaria percaya? Dan kira-kira menurutmu mengapa? Karena di sini kan ceritanya Zakaria tidak percaya terlebih dahulu, begitu ya, sebelum doanya benar-benar terjawab. Lalu kita dapat menanyakan pertanyaan terakhir, apakah doa mereka akhirnya benar-benar terjawab? Setelah melakukan penelaahan cerita ini, lalu anak memahami cerita Zakaria dan Elisabet ini, kita dapat mengajak anak-anak untuk melihat bahwa memang ketika seseorang sudah terlalu lama mendoakan sesuatu dan doa itu tidak kunjung dijawab, ia dapat menjadi sulit percaya atau mungkin bahkan tidak percaya. Tetapi ASM juga kita tunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya mendengarkan doa anak-anaknya, termasuk doa adik-adik semua. Maka adik-adik diajak untuk terus berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Jadi dengan penuh rasa percaya juga. Sehingga adik-adik pun semakin mengerti jawaban Tuhan atas doanya. Dan adik-adik juga diajak untuk tetap setia berdoa dan berusaha mengerti kehendak Tuhan meskipun doanya belum tampak dijawab atau bahkan dalam hal lain berbeda dari apa yang didoakan. Tapi adik-adik pun diajak untuk memiliki hati yang terus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa. Nah, kita dapat kemudian melakukan respon firman dengan satu ayat emas. Salah satunya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Jadi apapun situasinya adik-adik diajak untuk tetap berdoa. Lalu respons lainnya kita dapat melakukan dengan aktivitas yang saya sebut jar of prayer. Peralatannya mudah, hanya toples bekas, kertas yang dipotong kecil-kecil, dan alat tulis. Jadi adik-adik nanti diminta untuk menuliskan beberapa pokok doa di kertas yang sudah dipotong-potong kecil. Lalu adik-adik diminta nanti untuk membawa pulang setelah menuliskan banyak pokok doa itu sesuai dengan kertas yang disediakan, adik-adik nanti menggulung kertas doa tersebut dan menaruhnya di dalam toples. Nanti toples itu akan mereka bawa pulang. Nah, sebelum dibawa pulang, kakak menyampaikan bahwa nanti setiap harinya adik-adik diminta untuk mengambil satu pokok doa setiap harinya untuk didoakan di rumah. Jadi ini berdoa dengan satu pokok doa dengan cara yang kreatif sehingga tidak membosankan. Dan adik-adik belajar untuk tetap setia berdoa. Dan refleksinya adalah bahwa adik-adik belajar untuk setia berdoa serta tetap percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Sampai di sini kakak-kakak aktivitas yang dapat saya sampaikan, juga metode-metode yang mungkin dapat kakak-kakak lakukan bersama dengan adik-adik. Semoga metode-metode yang sudah saya sampaikan ini menolong kita untuk bersama-sama mengajar adik-adik. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak semua, Tuhan memberkati. Makasih Kak Nike sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Demikianlah seluruh pembahasan kita. Silakan kakak-kakak kelola dan sesuaikan dengan konteks adik-adik di mana kakak-kakak melayani. Kita tutup yuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk menemukan pesan firman Tuhan dan ide-ide yang menarik untuk kelas-kelas yang kami layani. Kami bersyukur, diberkatilah setiap kakak-kakak yang akan melayani. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.